Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa an istaqamu ala tariqatihi la asqainahu ma'an ghadqa. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Para alim, para ulama, warasatul anbiya, para sesepuh, bibi sepuh, al-mukarram, Bapak Kiai Muhammad Sutarti, Mursyid Thariqatus Siddiqiyah Syekh Mukhtar Al-Mujtaba Al-Mukarramah, Ibu Nyai Safatul Ummah, Ketua Umum Organisasi Hilal Berkat Rahmat Allah Siddiqiyah Pusat Losari Pelosok Jombang, ugi Ketua Tarbiyah Hifdzul Ghulam wal Bayan Pusat Losari Pelosok Jombang, Jawa Timur, Indonesia, sekaligus penasihat organisasi Jamiah Kausaran Putri Hajarullah Siddiqiyah, yang kami taati Ketua Forum Thariqatus Siddiqiyah Indonesia, beliau Bapak Tasriful Atik Aziz Al-Mukarram, yang senantiasa kami taati, beliau Maulana Muhammad Subhi Al-Jalsani, pimpinan Wali Talqin Thariqat Siddiqiyah Indonesia, dan juga sebagai Ketua Umum Organisasi Pemuda Siddiqiyah atau yang disingkat OPSI, yang kami hormati segenap pengurus dan anggota organisasi di lingkungan Thariqat Siddiqiyah. Bapak Ibu yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sepeda monggo kita tansah puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan alhamdulillah
Rabbil Alamin. Ini nopo kula lan panjenengan sedaya sampai saat ini tasih dipun paringi nikmat kesempatan, nikmat sehat, sehingga saged nepal wonten ing mriki panggenan dalam rangka acara silaturahmi bersama, doa bersama. Mudah-mudahan dengan doa yang kita lakukan secara berjamaah ini, apa yang menjadi keinginan kita semua bisa tercapai, bisa lestari, bisa berkualitas. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ada di dalam surat Jin, ada di dalam surat Toba. Yang ada di dalam surat Jin itu bunyinya, wa'an lawis takomu ala tariqoti la'as koinahu ma'an ghadam. Barang siapa yang tetap di atas tariqot, maka Allah akan memberi minuman yang segar. Di dalam surat Jin, di dalam surat Toba, di situ kedua surat ini ada kalimat tariqat. Kalau di dalam surat Toba itu disebutkan amsaluhum tariqatan. Ini ada pada ayat 140. Kemudian di dalam surat Toba ayat 63, di situ kalimat berbunyi kalimatnya bitariqatikum. Kemudian di dalam surat Jin ayat 16 kalimatnya at-tariqati. Ketiga-tiganya ini mengandung beberapa arti. Tariqah ini mengandung arti perjalanan hidup. Tariqah mengandung arti metode. Dari kata taroik, jalannya tariqah. Jadi tariqah itu metode. Metode apa? Yaitu metode untuk melaksanakan sesuatu. Metode untuk melaksanakan sholat ini dinamakan tariqat sholat. Untuk melaksanakan puasa dinamakan tariqatus siyam. Untuk melaksanakan zakat dinamakan tariqatus zakat. Untuk melaksanakan haji dinamakan tariqatus haji.
Ini makna metode. Jadi ada makna perjalanan hidup, ada makna metode, ada makna jalan. Kalau makna jalan itu diterangkan di dalam kitab Al-Mufradat Al-Fatihah Quran. Di situ diterangkan at-thariqatus sabil. Thariqat itu adalah sabil. Thariqat itu adalah jalan. Jadi thariqat itu ada yang mengartikan perjalanan hidup, ada yang mengartikan thariqat itu jalan, ada yang mengartikan thariqat itu metode. Jadi thariqat itu jalan. Jadi thariqat itu metode untuk melaksanakan sesuatu. Di dalam buku-buku di toko-toko besar yang sudah beredar di seluruh dunia ini, jika kita ini mencari buku-buku yang menerangkan tentang metodenya atau thariqatnya sholat, thariqatnya zakat, thariqatnya puasa, thariqatnya haji, ini sangatlah mudah. Jadi sangat mudah kita boleh. Ini banyak buku-buku di toko-toko besar. Akan tetapi jika kita mencari buku metodenya atau thariqatnya, zikir la ilaha illallah, atau metodenya rukun Islam yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, pastilah kita akan mengalami kesulitan. Padahal titik sentralnya ajaran Islam adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah itu titik sentralnya ajaran agama Islam, tapi kita kesulitan untuk mencari buku-buku tata cara bagaimana untuk mengamalkan la ilaha illallah. Apakah titik sentralnya Islam la ilaha illallah itu cukup kita ucapkan di lisan saja? Tentulah tidak cukup. Nah, ini perlu pendalaman tentang ilmu tasawuf. Lalu apakah thariqat sidikiyah itu? Thariqat sidikiyah ialah metode untuk mengamalkan la ilaha illallah, agar la ilaha illallah itu menjadi keyakinan yang menjiwai ruh kita, atau metode untuk
menunggalkan la ilaha illallah atau mentauhidkan wujud kita lahir batin kepada Allah, bukan mentauhidkan Allah atau mensyahadatkan wujud kita lahir batin kepada Allah, kepada Muhammad Rasul. Apakah hikmahnya kalau la ilaha illallah itu menjadi rohnya roh atau menjiwai jiwa kita? Secara garis besar ini ada dua. Satu, hikmah di waktu hidup di dunia. Dua, hikmah menjelang waktu. Satu, hikmahnya waktu hidup di dunia. Gerak hidup manusia itu ditentukan oleh gerak jiwanya. Arah gerak jiwanya itu ditentukan oleh keyakinan apa yang menjiwai jiwa manusia itu sendiri. Bila keyakinan falsafah materialis yang menjiwai jiwa manusia, maka pastilah arah aktivitas hidupnya menuju kepada materi. Karena keyakinan, karena falsafah materialis itu mempunyai kaidah-kaidah. Bagaimana kaidahnya falsafah materialis? Aku adalah materi, aku dari materi, dan aku akan kembali kepada materi. Aku dan materi adalah identik, di luar materi tidak ada apa. Bagi falsafah materialisme, omong kosong, ada jiwa, ada akhirat, ada surga, ada neraka. Kaum materialisme ini di dalam Al-Quran disebutkan kaum dahri. Tersebut dalam Al-Quran surat Ad-Dahri ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ma hiya illa hayatun dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikna illa dahri. Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati, kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Bila keyakinan la ilaha illallah itu menjiwai jiwa manusia, maka pastilah arah gerak hidup manusia itu akan bergerak menuju pada segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, dan akan bergerak menjauhi larangan Allah, dan akan mensyukuri segala nikmat-nikmatnya Allah, dan akan sabar atas ujian-ujiannya Allah, akan ridho dengan ketentuan-ketentuan Allah.
Hikmah yang kedua waktu hidup di dunia. Di dalam hadis Nabi dipun triosaken An-Abi dari Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah kamil anbiya'i qala mi'atu alfin wa arba'atu wa isyruna alfan. Keterangan dari Al-Ghifari Al-Ghifari radhiyallahu anhu berkata, saya tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, berapakah jumlahnya para nabi? Beliau jawab 124.000 nabi. Anil Madin bin Khattab anak Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala afdalu ma kuntu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Dari Madad bin Khattab, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, seutama-utamanya sesuatu yang aku ucapkan dan seluruh nabi-nabi sebelum aku ialah la ilaha illallah. Semulia-mulia isi alam ini ialah manusia. Semulia-mulia manusia ialah orang yang beriman. Semulia-mulia orang yang beriman ialah 124.000 nabi. Semulia-mulia yang keluar dari nabi ialah berian rohaniah, yaitu la ilaha illallah. Oleh sebab itu, apabila waktu kita hidup di dunia ini berlian rohani dari yang keluar dari rohani para nabi-nabi 124.000 menjadi rohnya, ruh kita, maka berarti diri kita ini berisi berlian rohani la ilaha illallah dari 124.000 nabi. Semalam ada 12 jam, siang ada 12 jam, setahun ada 12 bulan. La ilaha illallah ada 12 huruf. Bila satu nafas kita berisi la ilaha illallah adalah lebih baik daripada nafas keluar 12 jam sehari, 12 jam semalam yang tanpa terisi kalimat la ilaha illallah yang jumlahnya 12 huruf. Yang kedua, hikmah menjelang awal maut. Di waktu ruh akan pisah dengan jasmani kita, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita satu ajaran tak ada duanya, yaitu la ilaha illallah. Sebagaimana sabdanya qala Rasulullah SAW, wakinu mautakum la ilaha illallah
Bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kamu mengajarkan akan mati dengan la ilaha illallah. Satu-satunya ajaran menjelang maut tak ada duanya, hanyalah la ilaha illallah. Tak ada lagi memantamu bisolat, tak ada lagi memantamu bisiam, tak ada lagi memantamu bizakat, tak ada lagi memantamu bil haji, tak ada lagi memantamu bil Quran. Hanyalah lagi mau takut la ilaha illallah. Jadi hanyalah lagi mau takut la ilaha illallah. Waktu itu yang ditakuti pisahnya ruh dengan jasad, bukan pisahnya mata dengan penglihatan. Yang ditakuti itu bukan pisahnya telinga dengan pendengaran. Yang ditakuti itu bukan pisahnya otak dengan pikiran. Yang ditakuti itu bukan pisahnya mata dengan penglihatan, akan tetapi pisahnya ruh dengan la ilaha illallah. Itulah yang paling ditakuti jika orang itu akan meninggal dunia. Sebab bila waktu itu ruh pisah dengan la ilaha illallah, maka habislah ibadah kita sejak balik sampai akhir hidup. Mati dalam kekafiran tak bisa ditebus dengan masa penuh bumi. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 190. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim milkul ardi dahaban wala iftada bihi ulaika lahum adaban aliman wa ma lahum min nasirin. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar fala yuqbala min ahadihim milkul ardi dahaban wala iftada bihi ulaika lahum adaban alimun wa ma lahum min nasir. Orang-orang kafir mereka mati dalam kekafiran, maka tidaklah akan diterima dari salah seorang mereka masuk penuh bumi, dan meskipun untuk menembus dengannya bagi mereka siksa yang pedih, dan tidaklah mereka akan tertolong. Jadi kalau kita wafat dalam kekafiran, walaupun seandainya kita tebus seluruh bumi dipenuhi dengan emas untuk menebus, tidak bisa diterima. Agar supaya la ilaha illallah itu tidak pisah dengan roh,
maka haruslah berusaha menurut kemampuan kita supaya la ilaha illallah menjadi jiwa kita. Bila di dalam jiwa kita telah dijiwai la ilaha illallah, maka roh pisah dengan jisim, tapi la ilaha illallah tidak akan bisa pisah dengan roh. Dan metode dalam mengamalkan la ilaha illallah itu adanya di dalam Torekot, khususnya di dalam Torekot Siddiqiyah. Jadi Torekot Siddiqiyah itu adalah mengajarkan metode bagaimana supaya manusia itu bisa mengamalkan la ilaha illallah sebagaimana yang diamalkan oleh nabi-nabi yang jumlahnya 124.000 nabi. Jadi semua yang paling utama diamalkan para nabi-nabi adalah la ilaha illallah. Bapak Ibu yang kami muliakan, saya kira cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Nuhun pangapunten ingkang sakatarae menawi anggen kula matur enten kalabatanipun. Akhir kalam. Wassalamu ala wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.